Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwatu fillah, para jamaah Masjid Khadijah, a'azzani Allah wa iyyakum. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan kepada kita curahan nikmat, karunia dan taufiknya, sehingga kita di kesempatan malam ini bisa berkumpul kembali mengadakan majelis ilmu, di mana kita akan lanjutkan pembahasan kitab Fikih Asmaul Husna yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah ta'ala. Baik jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum. Terakhir pembahasan kita masih seputar nama Allah Subhanahu wa taala As-Sittir. Allah Maha menutupi. Allah Maha menutupi. Yaitu menjelaskan tentang kandungan dari nama As-Sittir, bahwa diantara maknanya Allah Subhanahu wa taala Maha menutupi aib-aib hambanya, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak membongkar aib-aib, kekurangan-kekurangan, dosa-dosa yang dilakukan oleh para hambanya. Baik, kita akan lanjutkan jamaah sekalian. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala war rabbu subhanahu, dan Allah Ar-Rabb, Allah Subhanahu wa taala ma'a kamali ghinahu 'anil khalqi kullihim. Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan sifat maha kaya dan ketidakbutuhannya Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluknya. Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian kita tahu maha kaya, Al-Ghani, maha kaya, maha cukup, tidak membutuhkan makhluknya. Ya. Kitalah sebagai makhluk yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an ta'atihim wa ibadatihim. Allah Subhanahu wa taala maha kaya dan tidak butuh kepada ketaatan mereka, ketaatan makhluknya dan ibadah makhluknya. Kitalah jamaah yang butuh untuk senantiasa taat dan menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bersamaan dengan sifat ini, Allah maha kaya dan ketidakbutuhannya Allah kepada makhluknya dan kepada ketaatan serta ibadah hamba-hambanya, yukrimu abdahu wa yasturuhu. Allah Subhanahu wa taala memuliakan hambanya dan menutupinya. Padahal ya maksudnya Allah maha kaya dan tidak butuh kepada kita, tapi dia menutupi aib-aib kita.
Ini sangat kontras sekali, berbeda sekali dengan yang mungkin kadang terjadi sesama kita, sesama manusia. Kita berupaya menutupi aib kekurangan orang lain, teman kita, relasi kita, kolega kita. Karena apa? Kita masih butuh berteman dengannya. Masih butuh berteman dengannya. Ada kepentingan-kepentingan kita untuk tetap menjalin kemitraan dengannya. Nah, mungkin dia kurang, sebenarnya kinerjanya kurang bagus, ya, banyak kekurangannya, tidak profesional dalam menjalankan tugas, tapi terkadang kita tutupi. Kenapa? Kita masih ingin, ya, bersama dengannya. Ya, itulah kita, itu kelemahan sifat kita. Allah Subhanahu wa ta'ala padahal dia tidak butuh kepada kita. Dia tidak butuh ibadah kita. Dia maha kaya. Allah Subhanahu wa ta'ala cukup maha kaya. Tapi dia, Allah Subhanahu wa ta'ala, menutupi aib-aib dan kekurangan-kekurangan kita. Subhanallah. Ya. Padahal kalau Allah Subhanahu wa ta'ala ingin bongkar aib kita, ya sudah, mau peduli apa, peduli amat ya sama kamu. Ya, kan tidak butuh kan? Tinggal dibongkar saja sudah. Habis kita. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan kita, menutupi aib-aib kita. Wa yastahi min hadkihi wa fadihatihi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala merasa malu untuk membongkar aib hambanya. Nah, ini dua nama ini, Sittir dengan Al-Hayy, disandingkan oleh Nabi SAW sebagaimana kita sudah lewati hadisnya. Innallaha hayyun sittir. Allah malu untuk membongkar aib hambanya. Justru sudah kita lewati ya, walaupun belum banyak keterangannya. Allah SWT menginginkan hamba itu menutupi aibnya, tidak ingin membongkar aibnya sendiri. Bahkan Allah suka ketika hamba menutupi aibnya, dan Allah membenci ketika hamba membongkar aibnya sendiri. Subhanallah. Ini ya masalah sifat yang ya sangat-sangat mulia, sempurna sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa ihlalil uqubati bih. Dan Allah Subhanahu wa taala malu untuk menimpakan hukuman siksaan kepada hambanya. Ya, dia ingin hamba kalau berbuat dosa, ada aib, kekurangannya, dia tutupi. Jangan dia tampakkan, jangan dia terang-terangan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ingin si hamba ini tertimpa azab, dikenai hukuman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau terang-terangan bangga dengan dosa dan kesalahannya di masa lalu. Subhanallah. Wa yuqayyidu lahu min asbabis satr. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan, menggampangkan bagi hamba sebab-sebab tertutupnya aib tersebut. Ya. Ada sebab-sebab seorang hamba menutupi aib dirinya, Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan jalan-jalannya. Ya. Seperti dua kisah yang kita sudah bawakan pada kesempatan yang lalu, dua orang sahabat yang terjerumus ke dalam perzinahan. Karena bagaimanapun sahabat walaupun begitu mulia, ya, mereka adalah murid-muridnya Nabi SAW, orang-orang pilihan yang menyertai, mendampingi Nabi SAW dalam suka maupun duka. Tapi mereka tetap manusia biasa, bisa terjatuh dalam kesalahan dan dosa. Dan itu ada hikmahnya supaya kita ambil pelajarannya. Dua sahabat, satu laki-laki Ma'iz bin Malik, dan satu perempuan Al-Ghamidiyah, yang terjerumus ke dalam perzinahan. Dan diberikan kemudahan oleh syariat untuk menutupi aibnya. Ya. Hingga kemudian ditegakkan hukuman had, karena mereka sendiri yang minta. Mereka ingin membersihkan diri mereka di dunia, karena mereka ingin terhindar dari azab yang sangat pedih yang mungkin tidak mereka bisa tanggung. Ya, hukuman yang berat itu di akhirat kelak. Tapi itu menunjukkan contoh bagaimana syariat memberikan sebab-sebab, memudahkan jalan-jalan seorang hamba menutupi aibnya. Sebagaimana nanti akan kita banyak lewati dalil-dalil tentang masalah ini.
wa yuwaffiquhu lin-nadami wat-taubah. Termasuk juga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada seorang hamba untuk menyesal dan bertaubat. Ya, ada syariat, ada ajaran dalam agama kita menyesali perbuatan, i'tiraf namanya, seperti Nabi Adam dan istrinya Hawa berdoa dengan doa i'tiraf, penyesalan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa penyesalan, doa i'tiraf. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami. Kami khilaf, berbuat dosa, bermaksiat kepadamu. Jika engkau tidak merahmati kami, mengasihi kami, niscaya kami akan termasuk orang-orang yang merugi. Ada syariatnya kita membaca doa penyesalan, doa i'tiraf. Ya. Sayyidul istighfar, penghulu, panglimanya istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, dan seterusnya. Ada kalimat wa'taraftu, dan aku menyesali, mengakui dengan dosa-dosa kita. Jadi Allah berikan jalannya bagaimana seorang menyesali perbuatannya di masa lampau, kemudian diberi taufik untuk bertaubat, memperbaiki diri. Ada salat taubat, ada istighfar, ada waktu-waktu mustajabnya doa, ada waktu-waktu afdolnya untuk beristighfar seperti di waktu sahur. Ini semua ya Masrin, sebab-sebab jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk dalam rangka si hamba itu menutupi aibnya. Kalau dia berbuat dosa, udah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala yang tahu, tapi dia tempuh sebab-sebab ditutupi aibnya. Istighfar, taubat, salat taubat, menyesal. Nah, wa ya'fu anhu wa yaghfiru lah, dan dia Allah Subhanahu wa taala memaafkan hambanya dan mengampuninya. Wa hadza min lutfihi subhanahu bi khalqihi wa rahmatihi bi 'abidi. Dan ini kata Syekh termasuk kelembutan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya, hambanya, dan rahmatnya, kasih sayang Allah kepada hambanya. Kemudian beliau sebutkan di sini beberapa dalil-dalil dalam Al-Qur'anul Karim. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu at-tauba an 'ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqat wa anna Allah huwa at-tawwabur rahim. Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya dan menerima sedekah-sedekah zakat, dan bahwasanya Allah maha menerima taubat, maha penerima taubat, lagi maha penyayang. Surat At-Taubah ayat 104. Ya, ada surat dalam Al-Quran, surat ke-9 namanya surat At-Taubah. Ya, surat At-Taubah, di mana di salah satu kisah yang tercantum di dalam surat At-Taubah ini adalah kisah sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu an yang tertinggal dari perang Tabuk tanpa uzur. Ya, yang kondisinya seperti yang disebutkan di dalam salah satu ayatnya di surat At-Taubah, wadaqat alaihimul ardu bima rahubat. Dunia itu serasa sudah sempit bagi sahabat ini. Dan sahabat ada beberapa 3 orang selain Ka'ab bin Malik, karena tidak ada yang mengajak bicara mereka. Semuanya memboikot mereka, sampai keluarga memboikot mereka, sehingga bumi yang luas ini serasa sempit bagi mereka. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat menerima taubat mereka. Subhanallah. Makanya ini surat namanya surat At-Taubah. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu
thumma yastaghfirillah yajidillah ghafurar rahima. Dan barang siapa yang berbuat dosa, kezalim atau menzalimi dirinya, kemudian dia meminta ampun kepada Allah, dia akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat An-Nisa ayat 110. Ya, ini ayat-ayat jamaah sekalian bahwa Allah Subhanahu wa taala begitu menerima taubat hambanya, menutupi ingin si hamba itu kalau berbuat salah, berbuat dosa, sudah antara dia dengan Allah. Dia beristighfar, bertaubat, menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak kembali mengulanginya, supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya dan menutupi aibnya. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun. Dan dialah Allah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan, dan dia mengetahui apa yang kalian perbuat. Surat Asy-Syura ayat 25. Nah, ini 3 ayat jamaah sekalian. 3 ayat tentang taubat. Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menerima taubat. Yang penting hamba ini menembus sebab-sebab menutupi aib dirinya. Jangan dia bongkar, jangan dia terang-terangan berbuat dosa. Jangan dia bangga sudah berbuat dosa. Dia tutupi aibnya, dia bersungguh-sungguh bertaubat. Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menerima taubatnya. Kemudian setelah bagian ini beliau jelaskan, beliau kemudian mengatakan walihadza, oleh karena itu, fa innahu subhanahu, Allah Subhanahu wa taala yakrahu min 'abdihi. Nah, ini dia ya Mas sekalian. Tadi itu seperti ya taksil, atau beliau ingin mengokohkan prinsip kita memahami masalah ini dengan sebaik-baiknya, masalah menutupi aib diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala membenci, tidak menyukai min 'abdihi, dari hambanya, idza waqa'a fi ma'siyatin, jika dia terjerumus ke dalam suatu maksiat, an yudhi'aha wa yushhiraha, kemudian si hamba ini pergi menyiarkan dan menyebarkannya. Allah membenci, ya, Allah tidak suka. Itu tadi yang sebelumnya adalah ya pengantar pembahasan ini. Allah tidak suka, Allah membenci seorang hamba tatkala dia terjerumus ke dalam suatu dosa maksiat, si hamba itu sendiri yang pergi menyebarkan, menyiarkan, mempublikasikan dosa dan maksiatnya menjadi konsumsi publik. Ya. Ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini jamaah sekalian. Ya. Karena menafikan makna nama Allah As-Sitir. Allah Maha menutupi. Dia pergi membuka kedoknya sendiri, membongkar aibnya sendiri. Nah, Allah membenci. Bal yad'uhu ila ayyatuba ila Allah minha bainahu wa bainah. Justru Allah Subhanahu wa taala mengajak hambanya, menyerukan kepada hambanya supaya hamba ini bertaubat kepada Allah dari dosa maksiat yang dilakukannya, yang dia lakukan si hamba ini, bainahu wa bainahu, antara dia si hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Antara si hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sebarkan. Tidak perlu disebarkan. Ya.
Makanya ini ya masalah biasa kita ya masih sering banyak terjadi di masyarakat kita. Orang-orang yang menceritakan dosa-dosanya, menyebarkannya, terutama di acara tayangan-tayangan TV, acara-acara gosip, ya, disebarkan aib-aibnya, bangga dengan aib-aibnya dia, ya. Allahul musta'an. Ya, tidak usah kita ceritakan. Mungkin antum sudah paham di acara tayangan-tayangan seperti itu. Bangga dengan ya kesalahannya, dosa-dosanya di masa lampau. Ya. Malah itu mungkin menaikkan ratingnya. Ya. Nah, Allahul musta'an. Padahal Allah Subhanahu wa taala membenci seorang hamba yang menyiarkan, menyebarkan dosa yang pernah ia lakukan. Justru Allah menginginkan si hamba ini bertaubat kepada Allah antara dia dengan Allah, bainahu wa bainah. Wa sitrullahi masbulun alaihi, dan penutup Allah itu terbentang, terjuntai atasnya. Artinya tirai Allah itu ya menjuntai, menutupi si hamba itu supaya dia tidak membongkar aibnya. Jadi ada yang namanya jamaah sekalian sitrullah. Sitrullah, penutup Allah, tirai Allah. Dan ini nanti kita akan sampai pada hadis sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan tirainya kepada hambanya. Sampai pada pengadilan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berusaha menutupi si hamba itu dari dosa dan aibnya. Wa sitrullahi masbulun alaihi, dan penutup Allah itu isbal. Namanya masbul itu isbal. Apa itu isbal? Ya, melabuhkan pakaian, turun pakaian itu menutupi mata kaki. Itu kan pelajaran tentang isbal. Artinya tirai Allah itu turun selalu supaya hamba ini tidak membuka aibnya. Nah, la an yudhhiraha li ahadim minan nas, bukan dengan dia menampakkan, menyebarkan, menyiarkan kepada seorang pun dari manusia. Ya, kecuali yang kita sudah sampaikan juga pekan lalu, dalam kondisi seorang ya istifta, berkonsultasi, meminta fatwa, ya saya terjerumus ke dalam perkara ini, ya dulu saya tidak tahu, saya bertransaksi riba misalnya, sekarang saya dapatkan keuntungan, apa yang saya harus lakukan? Nah, itu kan karena dia ingin cari solusi dari permasalahan yang dia hadapi di masa yang lalu. Nah, dulu dia menikah dalam keadaan sudah pasangannya ini sudah hamil duluan. Ya, dia tidak tahu. Sekarang dia sudah punya anak, itu bagaimana Ustaz? Ya. Nah, apakah itu dianggap perzinahan dan sebagainya? Ini kan perlu kita sampaikan solusi-solusi syariatnya. Ya, dia bukan bermakna untuk membongkar aibnya, tapi ya dia ingin mencari solusi dalam tinjauan syar'i. Bagaimana kedudukannya sekarang, kedudukan anaknya dan lain sebagainya. Ini pengecualian kalau kondisinya seperti ini. Berikutnya, wa min abghadin nasi ilai, ya termasuk juga jamaah sekalian ya, pertanyaan memang yang ya ada juga pertanyaan yang masuk, dan pertanyaan yang memang sering ditanyakan tentang seorang yang ya menikahi seorang wanita yang sudah ya hamil karena kecelakaan, ya tentu saja bukan kecelakaan lalu lintas yang dimaksud ya, tapi biasa dulu kita dengar istilah MBA, ya married by accident, ya menikah karena kecelakaan, ya MBA, ya bukan gelar ini ya master of apa itu, ya bukan juga itu, ya tapi menikah karena kecelakaan dalam rangka menutupi aibnya. Ya, yang para ulama berselisih pendapat. Mayoritas mengatakan tidak boleh, tidak sah.
Karena menikahi wanita yang sudah dalam keadaan hamil duluan, dia harus menunggu sampai melahirkan. Ini pendapat bisa dikatakan jumhur mayoritas tidak memperbolehkan. Nah, tapi Imam Abu Hanifah rahimahullah, beliau mengatakan boleh jika yang menikahinya adalah orang yang menghamilinya, bapak biologisnya, ya, dan dalam rangka menutupi aib, ya, tapi dengan catatan harus betul-betul telah bertaubat keduanya dari dosa zina. Ya, jadi ada indikasi bahwa keduanya sudah menyesali perbuatannya di masa lalu dan bertaubat. Ya, dan harus dipantau taubatnya bagaimana setelah mereka berkeluarga. Apakah betul-betul si laki-laki ini sudah tidak main perempuan lain, tidak ya lirik-lirik yang lain, sudah betul-betul menjaga keutuhan rumah tangganya. Yang perempuan juga demikian. Kalau yang betul-betul seperti itu keadaannya, boleh. Nah, tapi ini kita tidak fatwakan dari awal ya. Kita tidak gembar-gemborkan bolehnya ini, supaya tidak menggampangkan orang. Akhirnya dia ya pacaran, kemudian menghamili pacarnya, kemudian alasannya ada ulama yang membolehkan. Kita tidak fatwakan sejak awal, tapi kita fatwakan ketika melihat kondisi dan keadaan seseorang. Wallahu a'lam. Ya, tetap masalah ini masalah khilafiyah di kalangan para ulama kita. Nah, dan ini juga yang dirojihkan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah dari Mesir, ya. Ya, beliau juga menguatkan pendapat boleh. Ya, tapi dengan catatan yang tadi beliau menguatkan pendapat Abu Hanifah rahimahullah. Bisa dilihat YouTube-nya ada, di mana beliau membawakan dalil-dalilnya, menjawab dalil-dalil yang dibawakan oleh jumhur. Ya, bagus keterangan Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah taala. Nah, selanjutnya wa min abghadun nasi ilaihi, dan termasuk manusia yang paling dibenci Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ini jamaah sekalian. Termasuk manusia yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, man bata asiyan, barang siapa yang tidur malam dalam keadaan bermaksiat. Ini di malam hari dia sudah melakukan maksiat. Ya, karena cenderungnya ya malam hari memang salah satu yang kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ya adalah keburukan-keburukan yang banyak terjadi di malam hari. Sebagaimana kita baca dalam surat Al-Falaq. Ya. Kita berlindung dari keburukan kejahatan di malam hari. Dia bermaksiat di malam hari, wallahu yasturuhu, padahal Allah telah menutupinya, menutupi aibnya. Nah, tidak ada yang tahu. Thumma yusbihu, kemudian besok paginya, yakshifu sitrallahi alaihi, dia sendiri menyingkap, membongkar, membuka tirai yang Allah Subhanahu wa taala telah tutupi dirinya. Paham ini jamaah sekalian? Manusia yang paling Allah benci, yang malam harinya naudzubillah bermaksiat. Ya, nah namanya malam, banyak orang yang sudah terlelap tidur, ya, gelap, tidak ada yang lihat, ya, dan Allah sudah menutupi dosanya, aibnya, tapi besok paginya dia bongkar, dia ceritakan, ya, semalam saya melakukan ini, semalam saya berbuat ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala padahal sudah menutupi. Ini orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qad ja'atis sunnatu bin nahyi an hadkil insani sitra nafsih. Dan sungguh telah terdapat sunnah. Jadi sunnah Nabi. Ini termasuk ajaran sunnah Nabi, tuntunan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Larangan seseorang membongkar, ya, membuka tirai, membongkar dosa-dosanya,
nyiarkan dosa-dosanya sendiri yang sudah Allah Subhanahu wa taala tutupi. Ini ajaran sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuntunan Rasulullah. Seorang yang terjerumus dalam suatu perbuatan dosa disebutkan malam hari ini karena mungkin dominan terjadi di malam hari. Iya. Tapi termasuk juga di siang hari, pagi hari dan sebagainya. Fa fi shahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu an, tercantum dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kullu ummati mu'afa illal mujahirin, semua umatku akan dimaafkan. Semua umatku, kata Rasulullah, yang berbuat dosa, yang terjumus ke dalam dosa maksiat, mu'afa, akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa, kecuali, illa al-mujahirin, orang yang terang-terangan. Ya. Jadi kalau dia menyembunyikan, berpotensi dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu yang Allah sukai. Tapi kalau dia bangga dengan dosa-dosanya, dia publikasikan, dia sebarkan, ya, apalagi sekarang ini sedikit-sedikit orang cari sensasi supaya viral, ya, supaya viral, ya, sengaja memang ingin diviralkan, ya, naudzubillahi min dzalik, ya. Maka mungkin ada yang terang-terangan berbuat dosa demi konten, membuat konten di YouTube, ya, sengaja memviralkan perbuatan dosa dan bangga dengan hal itu, ya, supaya dapat banyak viewersnya, banyak subscribernya dan lain sebagainya. Tentu saya juga banyak cuannya nanti, ya, demi konten, bangga dengan perbuatan dosa dan terang-terangan, tidak malu-malu. Dan ini terancam tidak akan dimaafkan berdasarkan hadis ini, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Makanya jamaah sekalian, kalau kita belajar tentang ghibah yang diperbolehkan, salah satu yang diperbolehkan orang yang sudah terang-terangan berbuat dosa, tidak apa-apa kita sebutkan kejelekannya, karena dia sendiri yang memamerkan, dia tidak menutupi. Iya. Ya, kita tahu bahwa ada 6 perkara yang dibuat syair oleh seorang ulama. Al-qadhu laisa bighibatin fi sittati, menjelek-jelekkan orang, menggunjing, ya, itu tidak terhitung ghibah yang diharamkan dalam 6 perkara. Mutadhallimin wa mu'arrifin wa mujarrihin. Pertama, mutadhallim, orang yang merasa terzalimi, kemudian dia mengadu. Seorang istri misalnya, dia mengadu, saya telah dizalimi oleh suami saya sudah KDRT, ya, dan lain sebagainya, saya dipukuli, saya disiram air panas dan sebagainya. Mutadhallim boleh, tidak, bukan ghibah, dan dia mencari perlindungan hukum. Wa mu'arrifin, dan orang yang mencari kejelasan identitas diri seseorang, ya, Pak, kita kenal itu yang namanya si fulan, orangnya picok matanya, ya, buta, ya, kandala tangannya misalnya, contohnya saja, ya. Nah, ini kan menjelek-jelekkan, ya, menjelek-jelekkan, tapi tidak terhitung ghibah karena dalam rangka, ya, identitas diri, karena orang ini tidak kenal, tapi dengan disebutkan salah satu aibnya, bukan bermaksud untuk menjelek-jelekkan, tapi muta'arrif. Nah, ini boleh. Wa mujarrihin, dan yang menjarah ulama, al-jarh wa ta'dil, kritikus hadis, perawi, seorang perawi misal dikatakan pendusta, kadzdzab, pemalsu hadis,
Bahkan kadang ada yang sampai dijuluki dajjal, minad dajajilah. Ya, itu maksudnya ulama bukan menjelek-jelekan pribadinya, tapi ya statusnya dia sebagai perawi. Masalahnya dia membawakan hadis, bisa tidak diterima hadisnya. Makanya harus dikomentari oleh para kritikus, para ulama al-jarh wa ta'dil. Ini boleh, bukan ghibah. Ini yang ketiga. Mutadhallimin wa mu'arrifin wa mujarrihin wa mujahirin fisqan. Nah, ini dia yang pembahasan kita, hadis. Wa mujahirin fisqan, dan orang yang terang-terangan berbuat kefasikan. Tidak ada lagi ghibah padanya, karena dia sendiri yang mempublish dosa-dosanya, bahkan dia bangga. Ya, dia viralkan itu. Ya. Wa mujahirin fisqan, seperti lafaz hadis ini, illal mujahirin, kecuali yang terang-terangan. Ini yang keempat. Wa mujahirin fisqan wa mustaftin, yang kelima orang yang minta fatwa. Mustaftin, istifta, ya, berkonsultasi dengan ustaz, dengan ulama. Ya, seperti sahabat yang datang kepada Rasulullah, seorang istri, ya Rasulullah, suamiku ini pelit sekali, ya, dia tidak memberikan menafkahiku dan anakku. Ya, dia cerita bakhil, suaminya ini kan menjelek-jelekkan suaminya, tapi tidak terhitung ghibah karena sedang dalam rangka minta fatwa, istifta. Dan yang terakhir, wa mustaftin waman talabal i'anata fi izalati munkari, orang yang minta tolong untuk menghilangkan suatu kemungkaran, meminta tolong, meminta bantuan. Misalnya datang ke aparat yang berwajib, berwenang, Pak, di sana ada warung remang-remang, berkedok, warung kafe-kafe, tapi ternyata di belakangnya, ya, prostitusi terselubung, ya, dan sebagai contoh. Ya, terangkan aibnya. Ya, Pak, itu panti pijat modus, ya, itu spa modus, ternyata ada kamar tersembunyi di situ, ya, dijadikan sebagai ajang prostitusi, naudzubillah. Nah, meminta tolong kepada orang lain untuk mengingkari suatu kemungkaran, sehingga harus membongkar aibnya, menjelaskan kejelekan-kejelekan. Ini tidak termasuk ghibah. Ini 6 perkara. Salah satunya yang terang-terangan tadi berbuat kefasikan, seperti hadis ini. Semua umatku akan berpotensi besar untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang terang-terangan berbuat dosa. Kemudian kata Rasulullah menyambung hadisnya, wa inna minal mujaharati, dan termasuk terang-terangan berbuat dosa, an ya'mala ar-rajulu bil-laili amalan, seseorang mengerjakan di malam hari suatu perbuatan, ini perbuatan dosa, wa qad satarahu Allah, padahal Allah telah menutupinya. Ya, ini termasuk terang-terangan ini. Jadi bukan saya terang-terangan berbuat dosa, dia misalnya minum minuman keras sambil jalan di depan orang, bukan itu saja. Ya, atau terang-terangan main judi, main ini di hadapan orang-orang, bukan itu maknanya. Artinya itu juga termasuk. Tapi termasuk yang terang-terangan, kata Rasulullah, seorang yang berbuat dosa di malam hari, padahal Allah telah menutupi dosanya, aibnya itu. Fayaqulu, lalu dia berkata, ya fulan, wahai fulan, amiltul barihata kadza wa kadza, semalam aku berbuat ini, semalam aku berbuat itu. Ya, dia sendiri membongkar. Ya, dia sendiri bongkar itu. Ya, semalam aku berbuat ini, aku berbuat itu. Wa qad bata yasturuhu rabbuh, padahal dia sudah tidur semalam dalam keadaan ditutupi oleh Rabb-nya, ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu, hanya dia dengan Allah yang tahu. Ya, Allah sudah menutupinya. Wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu, tapi pagi harinya dia sendiri yang menyingkap, ya, tirai yang Allah Subhanahu wa taala sudah tutupi atasnya, atas perbuatan dosanya.
Ya. Jadi kurang apa lagi jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala itu Maha Sitir. Ya, Maha menutupi aib-aib kita. Nah, jadi banyak-banyaklah jamaah sekalian kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Sitir usturni. Ada nanti doa Rasulullah. Nah, ini kalau antum sudah biasa membaca zikir pagi dan petang, ya, ada salah satu nanti di bagian akhir ya, tapi tidak apa kita sampaikan sekarang supaya bisa kita segera mengamalkannya. Ada salah satu zikir pagi dan petang, Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati. Itu ada kalimat itu. Ya, bisa antum ulang-ulang itu saja dalam doa. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya, bisa diambil penggalannya itu sebagai salah satu doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menutupi aib-aib kita. Karena kalau Allah bongkar aib kita, habis kita, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Nah, kita banyak berdoa ini. Dijadikan doa zikir pagi dan petang. Jadi setiap hari kita sudah membaca ini minimal 2 kali dalam sehari, pagi dan sore. Allahumma astur aurati. Ya Allah, tutuplah auratku, maksudnya aib-aibku. Karena itu adalah aurat kita yang sesungguhnya. Ya, kita bukan hanya menutupi aurat yang terlihat oleh manusia, kita malu kalau tersingkap, ya. Tapi aib-aib kita, kekurangan-kekurangan kita, dosa-dosa kita yang Allah Subhanahu wa taala lihat, itu kita mohonkan kepada Allah supaya Allah menutupi aib-aib kita. Nah, ya, hadisnya tadi jamaah sekalian sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, mungkin sampai di sini dulu yang bisa kita bawakan jamaah sekalian. Ada syarah dan penjelasan hadis yang tadi, ya, setiap umatku akan diampuni kecuali, akan dimaafkan kecuali yang terang-terangan. Akan ada syarah yang dinukilkan oleh Syekh Abdul Razak dari Imam Ibnu Battal rahimahullah. Ya, ini cukup panjang syarahnya, nanti kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Baik, sampai di sini ya mas sekalian, ahibati fillah, kajian kitab fikih Asmaul Husna. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang Maha menutupi aib-aib kita, Allah As-Sittir, senantiasa menutupi aurat dan aib-aib kita. Allahumma astur auratana, Allahumma astur auratana, Allahumma astur auratana. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.